Oktober 2013, jumlah penduduk Provinsi DKI Jakarta mencapai angka 9 juta jiwa dengan angka kepadatan penduduk mencapai 13.000 jiwa per kilometer persegi. Kepadatan penduduk serta tingginya biaya kebutuhan memaksa sejumlah masyarakat melakukan berbagai cara untuk dapat tetap bertahan hidup dengan segala himpitan ekonomi yang ada, salah satunya dengan berdagang. Beberapa kawasan di kota Jakarta bisa dengan mudah ditemukan adanya pasar hewan, mulai dari Pasar Barito hingga Pasar Jatinegara. Salah satu pasar hewan yang paling terkenal ialah Pasar Jatinegara. Berbagai jenis hewan dapat dengan mudah ditemukan di sana, seperti unggas, reptil, primata, hingga mamalia. Namun faktanya, perdagangan hewan yang dilakukan sebagian besar merupakan perdagangan berupa satwa liar dan satwa langka, seperti monyet, kukang, burung hantu, dan jenis satwa ini diperjualbelikan secara murah di Pasar Jatinegara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Pasal 21 Ayat 2, telah jelas tercantum adanya pelarangan memperdagangkan satwa langka. Jumlah jenis satwa liar Indonesia yang terancam punah menurut IUCN. Faktor ekonomi untuk tinggal di ibu kota tak jarang menjadi salah satu alasan yang memaksa sejumlah oknum semakin marak melakukan perdagangan satwa langka dan liar, termasuk di Pasar Jatinegara. Dalam perdagangan satwa di pasar tersebut, oknum penjual satwa tak jarang melakukan tindakan penipuan. Seperti sebut saja X, ia menjual satwa kukang, namun kepada pembeli menyebutkan satwa tersebut adalah kuskus. Hal itu dilakukan agar harga jual satwa tersebut menjadi tinggi. Ia menjualnya dengan harga Rp700.000. Perlakuan satwa yang diperjualbelikan di Pasar Jatinegara juga sangat jauh dari kata layak. Satwa tersebut dikurung dalam kandang yang kotor, serta disatukan dengan jenis satwa lain dengan cara penumpukan kandang. Tindak kejahatan satwa di Pasar Jatinegara juga terjadi pada satwa burung hantu. Praktek kecurangan yang didapatkan oleh tim di balik lensa adalah pewarnaan pada burung hantu atau yang biasa disebut dengan bleaching. Mana Cong? Burung hantu mana sih? Burung hantu kan? Abang aja burung saya. Itu apa sih tuh? Ya, elang. Jawali. Ada yang 1 bulanan gitu bang, yang kecil banget sih. Gak ada, 1 bulanan mah. Itu nggak bisa ngerawat. Ada apa sih bang? Elang juga. Itu berapa bang harganya? 1,5 juta. Kalau kurang itu? Kurang. Hah? Boleh tuh. Ada. Sini. Ada. Dikirim. Dari Jawa. Kan orang gunung. Hah? Yang di atas gunung orang gunung. Sekitar 60% mamalia yang diperdagangkan di pasar burung adalah jenis yang langka dan dilindungi oleh undang-undang. Sebagian besar hewan tersebut menderita penyakit dan penyimpangan perilaku. Banyak dari penyakit yang diderita satwa tersebut dapat menular kepada manusia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan serta perlakuan buruk, dan hanya 60% yang dapat bertahan hidup. Organisasi perlindungan satwa liar dan hutan yang dibentuk oleh orang Indonesia dan difokuskan untuk satwa liar yang ada di Indonesia. Profauna berdiri tahun 1994 di Kota Malang, tapi sekarang sudah menjadi sebuah gerakan yang menasional di Indonesia dengan ratusan ribu supporter yang kita punya di seluruh Indonesia. Jadi di Profauna
siapapun bisa bergabung, siapapun bisa menjadi bagian dari upaya yang dilakukan oleh Pro Fauna, karena bagaimanapun juga prinsip Pro Fauna melakukan upaya perlindungan satwa liar itu tidak bisa tanpa melibatkan masyarakat luas. Oleh karena itu dengan kita membuka ruang bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk peduli, untuk menjadi bagian dari Pro Fauna, itu sebenarnya kita membuka ruang untuk terjadinya penyadaran yang lebih luas lagi. Kita sudah memulai melakukan edukasi misalnya dari tahun 94 sampai sekarang, dan kita juga melakukan monitoring, investigasi, dan juga kampanye-kampanye simpatik seperti yang sekarang bisa teman-teman lihat di belakang. Ini adalah salah satu bentuk awareness, mengajak dan mengubah kesadaran masyarakat bahwa satwa liar itu juga bagian penting dari bumi. Tim di balik lensa telah mencoba menghubungi BKSDA untuk meminta keterangan mengenai penyelamatan satwa. Namun sayangnya BKSDA tidak dapat dihubungi oleh tim kami. Tim di balik lensa mencoba memberikan sejumlah pertanyaan kepada beberapa masyarakat. Di Indonesia ada komodo, ada elang Jawa, terus ada harimau Sumatera. Juga kebanyakan kalau di Kalimantan tuh orangutannya mulai hilang soalnya banyak orangutan dipakai buat perladangan. Nah, itu dia. Tahu. Kayak harimau Sumatera, terus cendrawasih, jalak Bali, penyu, komodo. Oh, tahu. Kayak di Jatinegara, Barito, Pasar Pramuka. Enggak tahu. Kurang tahu. Iya. Pernah. Waktu itu ular, biawak, sama hamster gitu. Harusnya sih di stop aja sih kalau bisa. Cuma kalau emang benar-benar mau didagangin harus ada surat izinnya. Berdasarkan penelitian Lembaga Raptor Indonesia tahun 2004 hingga 2010, salah satu contoh terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Tim BKSDA berhasil menyita seekor elang Jawa yang dimiliki oleh warga. Elang Jawa 1 ekor, elang ular putih 1 ekor, elang bondol 1 ekor, elang hitam 1 ekor. Nah, keenam satwa tersebut, keenam ini itu dilindungi semua. Semakin banyak satwa langka yang dijual, maka semakin banyak pula satwa langka yang ditangkap dari alam, yang pada akhirnya bisa mengarah kepada kepunahan. Hal ini semakin diperparah dengan masih minimnya konservasi satwa dilindungi di Indonesia. Padahal konservasi ini berguna untuk menyelamatkan satwa-satwa yang populasinya hampir punah. Ya, satwa-satwa langka tersebut kebanyakan kan adalah satwa-satwa yang sudah dilindungi oleh undang-undang di negara kita. Jadi satu-satunya cara yang bisa dilakukan oleh Pro Fauna adalah mendorong pemerintah, mendorong aparat penegak hukum untuk segera menindak tegas dan melakukan penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti itu. Nah, kita mulai dari tahun 99 sudah melakukan, sudah membantu pemerintah, sudah membantu kepolisian untuk melakukan upaya penegakan hukum tersebut dengan memberikan informasi, data, dan temuan-temuan lapangan yang dilakukan oleh Pro Fauna. Salah satu hal yang sangat paling mungkin adalah misalnya kelangkaan pangan. Kenapa pangan menjadi langka? Misalnya saya ambil contoh kasus satu misalnya. Ular sekarang banyak sekali dipelihara oleh komunitas-komunitas yang tidak bertanggung jawab, yang mengatasnamakan bahwa mereka pecinta ular segala macam. Tetapi sebetulnya menurut prinsip kami di Pro Fauna, kalau orang tersebut mencintai satwa liar, maka satwa liar itu harus bebas di alam. Nah, kembali ke misalnya krisis pangan tersebut, ketika ular dipelihara di rumah-rumah tidak lagi menjadi satwa yang ada di alam, maka yang terjadi adalah apa? Terjadi peningkatan populasi pada salah satu satwa tertentu, misalnya tikus. Banyaknya hama tikus justru akan membuat kelangkaan pada padi dan segala macam yang menjadi komoditas utama makanan manusia seperti itu. Ya, kami selalu berpesan, kami selalu mengajak masyarakat luas untuk menjadi bagian dari upaya perubahan kalau kita memang masih mencintai bumi kita. Salah satunya adalah dengan tidak membeli satwa liar. Artinya apa?
segala satwa liar itu punya hak hidup yang sama seperti manusia dan dia harus hidup di alam, bukan di kandang walaupun kandangnya terbuat dari emas. Jadi pesan kami, keinginan kami dari Pro Fauna adalah apa? Masyarakat Indonesia kalau ingin membantu Pro Fauna untuk menghentikan perdagangan satwa liar, maka jangan pernah beli satwa liar.